Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan kami kelompok 1 dalam mata kuliah Manajemen Inovasi dengan dosen pengampu Pak Hendra Saputra. Kali ini kami akan membahas mengenai inovasi hijau. Sebelum itu kami perkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu ada saya sendiri Elmika Trisa Aurelia Site dengan rekan saya Diana Antamardina Siombing, Dina Lestari Sipahutar, Hanifah Rensia Syaragi, dan Sylvia Jennifer. Pengertian inovasi hijau. Chen tahun 2006 mendefinisikan inovasi hijau sebagai inovasi perangkat keras atau perangkat lunak yang terkait dengan produk atau proses hijau, termasuk inovasi dalam teknologi yang terlibat dalam penghematan energi, pencegahan polusi, daur ulang limbah, desain produk hijau, atau lingkungan perusahaan pengelolaan. Sedangkan Kammerer tahun 2009 mengidentifikasi bahwa inovasi lingkungan adalah semua jenis inovasi yang menghasilkan manfaat bagi lingkungan, mencakup semua perubahan dan kebaruan organisasi yang berupaya mengurangi dampak lingkungannya. Inovasi hijau adalah tanggung jawab bersama karena merupakan hasil produk dari pemerintah, sektor swasta, dan individu masyarakat. Dibandingkan dengan inovasi secara umum, inovasi hijau cukup kompleks dan membutuhkan kompetensi baru yang beragam. Untuk keberhasilan inovasi ini, pendekatan lintas disiplin yang memanfaatkan pengetahuan, baik internal maupun eksternal, jaringan, dan sumber daya sangatlah penting. Pelaku usaha yang memiliki knowledge creation dan knowledge transfer akan memiliki pengaruh positif terhadap inovasi. Perusahaan yang menerapkan strategi peduli akan lingkungan hanya mematuhi aturan hukum dan menetapkan kontrol pada strategi yang proaktif akan melibatkan para pelaku usaha baik secara disengaja maupun sukarela untuk tujuan mengurangi pemakaian energi, limbah maupun polusi. Pengelolaan lingkungan melibatkan kedua tindakan yaitu teknik organisasi, yaitu bertujuan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan dan mengurangi akibat dari tindakan mereka terhadap lingkungan tersebut. Perusahaan harus memiliki komitmen dalam kegiatan proaktif lingkungan yang tidak berwujud seperti melakukan inovasi produk maupun CSR untuk dapat memperbaiki lingkungan alam. Dari istilah pro lingkungan digunakan untuk istilah kekhawatiran terhadap lingkungan secara fisik. Pelanggan yang dikatakan sebagai pelanggan hijau di saat pelanggan tersebut membeli dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Isu lingkungan cenderung akan membuat pengaruh perilaku pelanggan dalam membeli produk ramah lingkungan secara rutin, bertujuan untuk pengurangan polusi, penghematan energi, daur ulang. Pemikiran secara rasional dan irasional tersebut akan menjadi dasar bagi konsumen untuk memutuskan membeli sebuah produk. Pelaksanaan bisnis hijau. Saat ini, pelaksanaan bisnis hijau belum dalam pencapaian yang baik. Masih banyak para pelaku bisnis yang masih berpegang pada ekonomi konvensional. Menurut Mutamina 2011, saat ini bisnis hijau masih dipahami sangat sempit dan diimplementasikan secara terpotong-potong. Baru terbatas pada aktivitas jangka pendek dan hanya setiap ada event. Dalam tulisan Sari dan Raharja 2012 menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman dari beberapa industri, maka ada 4 alasan yang menjadi penyebab bisnis harus meletakkan masalah lingkungan sebagai aspek yang penting dalam usahanya, yaitu 1. Lingkungan dan efisiensi. Dengan adanya kesadaran bahwa sumber daya alam atau materi dan energi sangat terbatas, maka apapun juga harus dilakukan untuk mengurangi penggunaannya. 2. Image lingkungan. Mempunyai sikap positif terhadap lingkungan merupakan suatu hal yang baik untuk dapat menumbuhkan image yang selanjutnya untuk memperbesar market share. 3. Lingkungan dan peluang pasar. Dengan adanya tuntutan pasar terhadap pelaku bisnis dan dunia usaha dalam hal sistem manajemen lingkungan yang selanjutnya dikembangkan menjadi pemberian sertifikat ISO 14001, maka hal ini memberikan dampak positif pada dunia usaha. 4. Ketaatan terhadap peraturan lingkungan. Meskipun law enforcement pemerintah masih lemah, namun demikian apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan ataupun adanya pengaduan masyarakat akibat dampak dari satu aktivitas industri, maka akan berdampak negatif terhadap reputasi industri tersebut. Pengukuran kinerja serta keberhasilan perusahaan inovasi hijau. Dalam mengadopsi inovasi hijau, pengukuran kinerja serta keberhasilan perusahaan dalam mengadopsi inovasi produk hijau terdiri dari 4 item, antara lain 1. Penggunaan bahan-bahan yang memberikan dampak negatif paling sedikit dalam melakukan pembangunan atau desain produk.
2. Pemilihan bahan-bahan yang mengkonsumsi energi dan sumber daya paling sedikit dalam melakukan pengembangan atau desain produk. 3. Penggunaan jumlah bahan paling sedikit atau meliputi produk dalam melakukan pengembangan atau desain produk. 4. Perusahaan dengan saksama mempertimbangkan apakah produk tersebut mudah didaur ulang, digunakan kembali, serta diuraikan dalam melakukan pengembangan atau desain produk. Pengukuran lainnya yang dapat digunakan sebagai pengukur kinerja perusahaan dalam mengadopsi inovasi proses hijau antara lain: A. Proses pembuatan perusahaan secara efektif mengurangi emisi zat berbahaya atau limbah. B. Proses pembuatan perusahaan mendaur ulang limbah dan emisi yang memungkinkan mereka untuk diolah dan digunakan kembali. C. Proses pembuatan perusahaan mengurangi konsumsi air, listrik, batu bara, atau minyak. D. Proses pembuatan perusahaan mengurangi penggunaan bahan baku. Mengelola inovasi hijau. Perusahaan yang dapat mengelola perubahan secara proaktif dengan menggunakan inovasi hijau menggambarkan adanya hubungan positif antara penerapan strategi inovasi hijau dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan perlu mengembangkan cara-cara baru yang kreatif untuk menempatkan keberlanjutan dalam penampilan keputusan strategis dan proses yang inovatif. Pengembangan inovasi hijau memerlukan interaksi dan kerjasama dari berbagai pelaku di semua tingkatan. Menciptakan infrastruktur komunikasi yang efektif merupakan langkah penting untuk memanfaatkan luasnya pengetahuan yang ada. Manfaat penerapan inovasi hijau pada usaha kecil menengah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam mempromosikan proaktif lingkungan, perusahaan berusaha untuk secara positif mempengaruhi kinerja keuangan sesuai dengan ukuran kekayaan perusahaan yang berbeda dan saling melengkapi. Pengurangan polusi dalam inovasi hijau dianggap dapat menghilangkan proses produksi yang berbahaya bagi lingkungan. Mendesain ulang sistem produk guna mengurangi dampak negatif pada siklus hidup perusahaan, serta mengembangkan produk baru dengan biaya siklus hidup yang lebih rendah. Beberapa perusahaan juga mengakui pentingnya perlindungan lingkungan yang memiliki beberapa keuntungan bagi perusahaan selain memanfaatkan bagi lingkungan. Dengan mengadopsi inovasi ramah lingkungan, baik dalam produk maupun prosesnya, perusahaan mencapai keuntungan biaya serta mendapatkan perhatian pelanggan, khususnya dari mereka yang menghargai masalah lingkungan. Menurut Chen et al. Pada tahun 2006, pengukuran keunggulan kompetitif perusahaan terdiri dari 8 item. Yang pertama yaitu perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dengan biaya rendah dibandingkan dengan pesaing yang lain. Yang kedua, kualitas produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan lebih baik daripada produk atau layanan pesaing perusahaan lain. Yang ketiga, perusahaan memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik daripada pesaing lainnya. Yang keempat, probabilitas perusahaan lebih baik. Yang kelima, pertumbuhan perusahaan melebihi pesaing. Yang keenam, perusahaan adalah penggerak pertama di beberapa bidang penting dan menempati posisi penting. Yang terakhir yaitu citra perusahaan yang lebih dari perusahaan dari pesaing pada umumnya. Tantangan bisnis hijau. Dalam mewujudkan green and clean, terdapat tantangan yang dapat dikatakan tidak mudah untuk diselesaikan. Mulai dari masalah yang bersifat teknis hingga konsep ekonomi dan politik yang disebutkan sebelumnya. Bisnis hijau akan menghasilkan produk hijau. Menurut Octavia 2012, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam bisnis hijau, yaitu yang pertama harga. Ternyata meski pada umumnya kesadaran konsumen terhadap lingkungan terus meningkat, tetapi harga penawaran produk hijau yang masih tinggi menjadi pengaruh yang paling tinggi untuk memutuskan membeli produk hijau. Yang kedua yaitu kepercayaan. Selain harga, ada juga masalah ketidakpercayaan konsumen pada label hijau atau eco-label. Konsumen Indonesia sebagian berpendapat bahwa informasi itu tidak akurat. Yang ketiga yaitu edukasi. Edukasi informasi mengenai fungsi, manfaat, serta keunggulan dari produk hijau atau produk yang ramah lingkungan masih rendah, sehingga sebagian konsumen masih enggan membeli produk hijau dengan harga premium. Dan yang terakhir yaitu target pasar. Target pasar untuk produk hijau adalah ceruk pasar, karena targetnya adalah untuk konsumen yang peduli dengan lingkungan dan rela membayar sejumlah uang untuk membeli produk hijau. Contoh implementasi inovasi hijau, ecopreneurship dan inovasi hijau untuk menguatkan keunggulan bersaing dan sukses produk baru spa di Bali. Penelitian ini mengembangkan konsep penelitian Wong
yang berfokus pada industri elektronik di Cina. Menerapkan bisnis ramah lingkungan berkaitan dengan inovasi hijau, yakni inovasi produk dan inovasi proses, berpengaruh terhadap keunggulan bersaing dan sukses produk baru. Berkaitan dengan bisnis ramah lingkungan sangat dekat dengan kepedulian dan kesadaran pengusaha terhadap lingkungan, maka dilakukan pengembangan dalam menambahkan variabel baru, yaitu variabel ecopreneurship. Karena itu, pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh ecopreneurship terhadap sukses produk baru. Ecopreneurship terhadap keunggulan bersaing, inovasi hijau terhadap keunggulan bersaing, inovasi hijau terhadap sukses produk baru. Keunggulan bersaing terhadap sukses produk baru. Peran keunggulan bersaing memediasi pengaruh ecopreneurship terhadap sukses produk baru, dan peran keunggulan bersaing memediasi pengaruh inovasi hijau terhadap sukses produk baru Spadi Bali. Inovasi hijau yang terdiri atas inovasi produk dan inovasi proses sangat kuat direfleksikan oleh penggunaan bahan-bahan alami yang digunakan dalam memproduksi produk. Keamanan bahan mentah yang digunakan sangat terjamin, yaitu bahan mentah yang secara umum dikategorikan aman, tidak beracun, dan tidak berbahaya untuk kesehatan. Produk Spa Bali tanpa menggunakan bahan pengawet buatan. Sebagai bahan pengawet alami yang sudah terbukti dan diakui secara tradisional, mampu membantu mengawetkan produk seperti minyak, kunir, asam, garam, dan lain-lain. Inovasi proses yang sangat dominan mendukung menghasilkan produk hijau dalam penggunaan listrik yang sangat hemat selama proses produksi, karena lebih banyak menggunakan bantuan sinar matahari dan suhu ruangan. Begitu pula dalam menangani limbah. Sisa hasil produksi sudah sangat efektif, di mana limbah sisa produksi diolah kembali dengan dinetralisir menjadi air atau pupuk yang aman digunakan kembali untuk menyirami dan memupuk tanaman sebagai bahan mentah produk spa, maupun dikembalikan kepada alam. Keunggulan bersaing yang dimiliki produsen produk Spa Bali ini sangat meyakinkan untuk menghadapi persaingan, yaitu produk memiliki manfaat yang baik yang tidak ditemukan oleh produk lain dan kualitasnya lebih tinggi. Keunggulan lainnya yang sangat mendukung adalah mampu menawarkan bahan herbal serta kemampuan menawarkan produk segar. Artinya produk yang dihasilkan sudah sangat memiliki keunggulan bersaing. Secara keseluruhan, keunggulan bersaing yang dimiliki mempunyai peran pendukung dalam mencapai sukses produk baru. Tujuan akhir dari keunggulan bersaing yang ingin dicapai adalah tercapainya sukses produk baru Spa Bali yang dihasilkan. Kategori sukses produk baru dalam bisnis hijau adalah produk yang dihasilkan sesuai dengan arahan untuk memelihara lingkungan, mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan stakeholder, khususnya konsumen, serta mampu menghasilkan pendapatan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.